Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar kalian melihat notifikasi mengenai video terbaru dari channel Anime di TV. Sebelumnya Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full prediksi. Pembahasan Anime di TV tentang seri One Piece ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi pembahasan dan teori Anime di TV tentang seri One Piece ini berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar atau ikut bergabung pada grup Anime di TV. Kita akan berdiskusi sama-sama. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Seri One Piece untuk saat ini menjadi perhatian beberapa para penggemar karena bisa dikatakan bahwa chapter 1043 ini membuat para penggemar semakin penasaran mengenai hal yang terjadi selanjutnya. Seri One Piece chapter 1043 ini berjudul Let's Die Together. One Piece chapter 1043 menceritakan apa yang terjadi usai kekalahan Luffy dari Kaido. Pada chapter 1043 menampilkan Oven yang telah tiba di pulau Wall Check. Usai Kaido mengeluarkan pernyataan kekalahan Luffy, Nami tidak percaya. Nami menuduh Kaido sebagai pembohong. Lantas, Kaido menyerang Nami. Beruntung, Nami diselamatkan oleh Marco. Di pihak lain, Kid dan Law juga menerima jika Luffy telah kalah. Kini, penentuan peperangan ada di tangan Momonosuke. Kaido pun akan terus berperang hingga Momo meminta menyerah. Momo yang mendengarnya ingin menyerah sebelum dicegat oleh Yamato. Yamato mencegah Momo dan berteriak ke Kaido, "Ayo kita mati bersama." Pertarungan anak dan orang tua pun kembali hadir. Hingga Tsunesa yang merupakan sekutu Joy Boy, yang juga merupakan sosok misterius di komik One Piece, hadir dan menyatakan kehadiran Joy Boy. Diprediksi pada chapter 1044, Luffy akan mengeluarkan gear barunya atau bisa yang disebut dengan awakening. Usai terakhir di abad ke-8, tidak sedikit penggemar yang penasaran mengenai sosok karakter Joy Boy ini, sehingga banyak penggemar yang membahas mengenai karakter Joy Boy ini. Ada beberapa teori liar menyatakan bahwa Joy Boy bukan seorang dimaksud, melainkan buah iblis itu sendiri, dan buah iblis Gomu Gomu no Mi adalah Nika-Nika, beredar di internet. Dalam sebuah buku yang berjudul Encyclopedia of Things That Never Were, buku tersebut menceritakan tentang sosok karakter yang bernama Joy Boy. Dalam buku, Joy Boy merupakan sosok karakter yang berasal dari India Barat yang melambangkan kebutuhan manusia untuk menari, menyanyi, dan bergembira. Dia adalah kerabat Lord of the Dancer yang menginspirasikan festival di negara-negara yang lebih dingin, dan sepertinya dia melakukan perjalanan ke Karibia dengan pengiriman budak lebih awal. Dari Afrika Barat, Joy Boy selalu tersenyum pada semua kelemahan dan masalah umat manusia dan menyembuhkan masalah umat manusia dengan mengetuk irama yang tidak tertahankan pada drumnya. Siapapun yang mendengar musik Joy Boy akan dipaksa untuk menari dan bernyanyi bersama sampai dia melepaskan jubah hitam keputusasaan dari pundaknya. Beberapa pemain jazz mengklaim telah menangkap ritme Joy Boy, tetapi upaya mereka hanyalah tiruan dan hiruk-pikuk tarian yang dapat membuat manusia terus menari hingga terjatuh. Selain pembahasan tentang Joy Boy yang ramai diperbincangkan, ada penggemar yang juga membahas tentang Nika. Bagi yang belum mengetahui apa itu Nika-Nika no Mi, berikut akan Anime di TV bahas. Ada beberapa penggemar berteori bahwa kemungkinan besar buah iblis monkey di Luffy yang sebenarnya adalah Nika-Nika no Mi. Kata Nika bisa saja mengacu pada dua teori, yakni dewa matahari itu sendiri atau minyak. Tentunya, selain plot twist tergila di One Piece saat ini bisa saja Oden Sensei memberikan jebakan baru. Berbicara mengenai jenis karet di dunia ini, terdapat dua, yaitu berasal dari alam sintesis. Jika Nika itu merujuk pada buah iblis milik Luffy, maka akan dapat dipastikan tidak hanya memiliki gaya seperti karet saja, melainkan campuran minyak. Karet sintetis berasal dari minyak bumi,
tentunya bisa menghasilkan seperti api, asap, hingga isolator listrik. Jika kita melihat pada kemampuan dari Luffy, ia bisa membuat api seperti karakter Ice di One Piece, membuat cukup banyak asap dan memerah atau bisa disebut dengan gear. Dan masih banyak lagi yang tidak jauh dengan karet sintesis maupun alami. Kesimpulan di sini, jika benar-benar buah iblis Luffy tidak hanya bertipe karet biasa saja, tapi ada sejenis seperti minyak. Oleh karena itu maka tidak diragukan lagi, buah iblis yang berasal dari karet sintesis lebih tepatnya sejenis dengan neoprene, di mana neoprene memiliki artian seperti isolator sintetik yang mempunyai sifat sangat mirip dengan karet alam. Neoprene bersifat lebih elastis dibandingkan karet alami, lebih tahan terhadap gesekan dan lebih tahan terhadap minyak atau bensin. Karena sintetis, ini banyak digunakan untuk membuat pipa bensin dan minyak. Sebagai bagian kendaraan bermotor, bagian-bagian tertentu dalam lemari pendingin, dan sebagai bagian isolator listrik. Mungkin semua teori ini akan terbantahkan lebih dahulu jika memang benar-benar sosok Caribou, pria dengan kemampuan kelenturan, menjadi cairan seperti lumpur yang membantu Luffy saat sekarat. Akan tetapi, itu cukup sulit karena melihat reaksi Luffy yang mengeluarkan senyuman. Bahkan, kita juga masih belum mengetahui sepenuhnya kemampuan yang dimiliki oleh Caribou ini. Sebagai asumsi tambahan, mungkin Zunesa bermaksud mengatakan kehadiran Joy Boy bukan dari orangnya, melainkan awakening dari kekuatan yang memiliki kesamaan dengan Joy Boy. Dua teori ini sangatlah jauh dari asumsi yang mendekati dari kenyataannya, karena beberapa dari yang hadir di One Piece chapter 1043 menggambarkan tersebut telah dimunculkan sejak chapter yang telah rilis atau tayang sebelumnya. Joy Boy tentulah nama seseorang yang membuat sebuah proyek One Piece pertama kali ada, sekaligus pria dari permukaan dunia yang memainkan peran penting dalam sejarah di Pulau Manusia Ikan. Dia pertama kali disebutkan di Ryugu Poneglyph, dibaca oleh Nico Robin saat di hutan laut. Dia juga teman Zunisa, serta masih misteri akan kekuatan yang dimiliki oleh Joy Boy ini. Selain hal tersebut, karakter dari Joy Boy ini juga masih belum diungkapkan secara detail, walaupun sudah cukup banyak beredar di media sosial karakter Joy Boy ini. Jadi, Joy Boy adalah seseorang pria, bukan nama lain dari buah iblis ataupun itu, karena pembuktian dirinya sudah jelas berada di Poneglyph, wilayah manusia ikan hingga perkataan Roger setelah berada di pulau terakhir bersama kru bajak lautnya. Joy Boy, aku berharap hidup di era yang sama denganmu. Bagaimana bisa meninggalkan harta yang luar biasa ini? Ini cerita yang lucu, kata Roger sambil tertawa menitikan air mata. Terkait One Piece yang ditinggalkan, kami juga berasumsi bahwa itu bukan harta karun, melainkan mungkin sebuah ukiran cerita mengenai kisah perjalanan Joy Boy tentang kehidupannya di masanya hingga abad kekosongan. Selain itu, kami berasumsi mungkin Joy Boy ini julukan bagi pria tersebut. Joy Boy sepertinya memiliki nama asli, entah sesama Margadi atau yang lainnya. Hal ini juga dari saat Roger dan yang lainnya berada di pulau terakhir itu tidak tergiur, seperti tergiur melihat harta yang melimpah, melainkan mereka tertawa terbahak-bahak seperti banyaknya cerita lucu dan menarik terlihat di sana. Ditambah lagi saat Oden hendak mengarsipkan sebuah perjalanan terakhir mereka di sebuah catatan. Oden hanya mengatakan dirinya bersama mereka sudah mengetahui tentang semua yang terjadi, terutama pada abad kekosongan. Selain hal tersebut, anime di TV juga berasumsi sebagian cerita One Piece sebenarnya telah terungkap, yakni melalui poneglyph-poneglyph yang telah diketahui sebelumnya. Sementara itu, mengenai buah iblis Luffy, di mana sebagian ada berasumsi bahwa itu Nika no Mi. Mungkin ini bisa saja terjadi atau tidak, tapi jika itu buah iblis Nika, lebih pantas merujuk kepada Kizaru. Buah iblis bertipe cahaya layaknya sinar matahari. Jadi,
buah iblis Luffy juga masih belum terkonfirmasi. Jika ada yang menyebutkan buah iblis Gomu Gomu plesetan dari nama buah iblis lainnya, tentu itu bukan kenyataan, melainkan sekedar asumsi saja. Mari kita lihat seperti apa chapter mendatang pada seri One Piece ini. Apakah Joy Boy akan benar-benar diperlihatkan atau dijelaskan? Walaupun sebagian saja, sekaligus buah iblis Gomu Gomu no Mi ini segera terkonfirmasi. Tentunya ini akan kita tunggu karena informasi sebelumnya telah didapat bahwa akan ada flashback dari Kaido. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai prediksi One Piece chapter 1044. Pembahasan dan prediksi ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya karena belum ada informasi resmi mengenai manga One Piece chapter selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari manga One Piece chapter selanjutnya, silahkan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita akan berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.